Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Aditya Budi Baskoro dengan nomor induk mahasiswa 2019-610032. Saya bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi PowerPoint tentang sistem ekonomi yang dianut di Indonesia. Baik, sistem ekonomi yang ada di Indonesia itu menganut sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Hal itu didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana berbunyi sistem demokrasi ekonomi yaitu sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi yang ada di Indonesia ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk kemakmuran rakyatnya, dibangun dengan sistem dari rakyat untuk rakyat. Baik, untuk penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ini sendiri itu terdiri dari perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu sendiri. Ya, sistem ekonomi Pancasila ini pun mulai hangat dibicarakan atau mulai hadir itu berdiri pada sekitar tahun 1980 atau 1981. Ini berarti masih masuk Orde Lama atau zaman kepemimpinan Bapak Soeharto. Itu yang dimana gagasannya lahir dari Bapak Mubiarto. Sebutan sistem ekonomi Pancasila ini sendiri sebenarnya sudah lebih dulu dilontarkan oleh Bapak Emil Salim pada tahun 1966. Terdapat dua sudut pandang terhadap sistem ekonomi Pancasila. Pertama, jalur yuridis formal yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah pasal 33 Undang-Undang 1945 yang dilatar belakangi oleh jiwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilengkapi dengan pasal 23, 27 ayat 2, 34 serta penjelasan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah jalur orientasi yang menghubungkan sila-sila dalam Pancasila. Ya, untuk positif atau dampak positif yang bisa diambil dari demokrasi ekonomi itu pun sendiri banyak ya, karena dalam sistem ekonomi pun harus menganut demokrasi. Seperti yang kita lihat di slide itu terdapat ada 8 poin dari A sampai dengan H. Itu salah satunya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Baik, kembali lagi ke tadi sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Jadi untuk sistem ekonomi Indonesia ini berdasarkan pada sistem dari rakyat untuk rakyat. Jadi lebih mengedepankan asas kegotong royongan. Dan juga untuk hak milik perorangan itu diakui, tetapi dalam batas pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Nah, ini jauh berbeda ya dengan yang dimiliki oleh kaum liberal, sistem ekonomi liberal ataupun komunis. Lanjut. Ya, ini salah satunya ada ciri-ciri negatif yang harus dihindari ya dalam demokrasi ekonomi. Salah satunya adanya sistem persaingan bebas atau free flight liberalism yang akan menyebabkan homo homini lupus. Ya, untuk penjelasan nih kali ini yang akan saya jelaskan apa itu homo homini lupus. Jadi itu adalah satu sistem
menyebabkan adanya satu perputaran persaingan bebas itu yang tidak sehat. Jadi akan menyebabkan usaha-usaha kecil itu jika ia tidak mengembangkan bisnisnya, dia akan kalah dengan jumlah bisnis atau pesaing yang jauh lebih besar. Hal ini dapat menimbulkan monopoli atau satu arus perekonomian saja. Baik, kita lanjut ya. Ya, untuk menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi khususnya kita di Indonesia sini perlu dilakukan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pembangunan nasional itu sendiri merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan dalam upaya melakukan perubahan dan perbaikan di segala bidang. Tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pola dasar dari pembangunan nasional dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu pola umum pembangunan jangka panjang 25 tahun, pola umum pembangunan jangka menengah 5 tahun, dan pola umum pembangunan jangka pendek 1 tahun. Ya, untuk masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia yang menganut sistem ekonomi Pancasila, salah satunya adalah kemiskinan dan adanya keterbelakangan. Keterbelakangan ini artinya adalah keterbelakangan dalam hal untuk teknologi, pendidikan, sarana dan prasarana, infrastruktur. Adanya pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja. Dan kekurangan modal, pemerataan pendapatan. Ya, salah satunya adalah pendapatan per kapita kita ya, yang khususnya di Indonesia ini belum sepenuhnya merata. Hal itu juga dipengaruhi adanya mungkin tingkat inflasi, faktor jenjang pendidikan, seperti itu juga yang dapat menyebabkan tidak meratanya pendapatan. Hal ini yang harus disikapi oleh pemerintah dan kita semua ya. Agar ekonomi di Indonesia ini bisa berangsur lebih baik dan menjadi stabil di kemudian harinya. Ya, untuk ukuran keberhasilan pembangunan nasional itu sendiri adanya peningkatan GNP dan IPC. Ketakwaan terhadap Tuhan itu salah satunya yang paling penting ya. Nilai-nilai budaya, keluhuran adat, akal budi. Ya, dari para pelaku ekonomi itu sendiri terdapat 3 pelaku utama ya yang menjadi sistem perekonomian di Indonesia kita nih, yaitu adanya perusahaan negara atau artinya pemerintah itu sendiri yang menjalankan usaha, salah satunya seperti adanya BUMN, BUMD, BUMDes, dan perusahaan swasta. Perusahaan swasta ini banyak ya, sering mungkin juga kita jumpai, dan adanya koperasi. Sebuah sistem ekonomi itu sendiri akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya ini dapat saling bekerja sama dengan baik dalam mencapai tujuan. Sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Ya, bisa dilihat ya. Di slide ini ada perbedaan ideologi Pancasila ya. Ideologi salah satu cara pandang ideologi itu juga dapat mempengaruhi sistem ekonomi yang kita anut. Bisa dibaca ya mungkin teman-teman ya. Kita lanjut. Ya, terima kasih telah menyaksikan dan telah menyimak materi yang telah saya sampaikan. Mohon kiranya sekira ada kata ataupun materi yang kurang, saya kiranya mohon maaf. Dan terima kasih telah menyimak kesimpulan materi tentang sistem ekonomi yang dianut di Indonesia. Baik, ini ada sedikit ceramah dari Ustadz Dasat Latif untuk teman-teman semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Bandara Balikpapan, Sepinggan. Alhamdulillah bersama bapak-bapak ini yang mengurusi para penumpang. Ya, sedekah itu tidak harus duit, sedekah itu tidak harus bangun masjid. Sedekah itu adalah akhlak yang baik, ya, melayani penumpang yang baik, ya. Kalau kita tidak bisa kasih penumpang duit, berikanlah dengan pelayanan baik, senyum, tutur kata yang baik, itu bagian dari sedekah. Saya bersama Pak Aldino. Tahu namanya ini Aldino. Alhamdulillah dia nongol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.